Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Diki Hartanto MM selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan serta teman-teman yang saya sayangi yang berkenan hadir pada hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Janah Utami dengan NIM 119106235551. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Hizbul Wathon. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu dalam 3 bagian. 1. Bab 1 pendahuluan. Yang kedua, bab 2 kajian teori. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Adapun hal yang akan dipaparkan pada bab 1 yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, dan tujuan serta manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Memberikan model pembelajaran yang cocok dengan kemampuan siswanya akan membantu berjalannya pembelajaran yang efektif. Seperti di MA Hizbul Wathon Keritang Hulu ini memiliki siswa yang tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran saja, tetapi juga antar siswanya, seperti ramai sendiri di kelas, mengobrol dengan teman sebangkunya, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini sering terjadi pada saat mata pelajaran ekonomi dimulai. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan mereka pembelajaran yang banyak terpusat pada siswa. Dengan memberikan model pembelajaran yang cocok untuk menunjang pembelajaran tersebut, mereka akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Sehingga dengan begitu, mereka akan dengan mudah meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, maka mendorong saya sebagai penulis mengambil judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Hizbul Wathon Keritang Hulu. Masuk kepada bagian penegasan istilah. Untuk memberikan pemahaman tentang judul ini, serta agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan pengertian atau makna dari judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah pertama yaitu model pembelajaran inquiry learning, di mana model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran yang berperan penting dalam membangun paradigma pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa. Istilah kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses pembelajaran. Masuk pada bagian ketiga, yaitu permasalahan. 1. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu 1. Model pembelajaran inquiry learning pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Hizbul Wathon Keritang Hulu. 2. Pengaruh model pembelajaran inquiry learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Hizbul Wathon Keritang Hulu. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi model pembelajaran inquiry learning terhadap hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah Hizbul Wathon Keritang Hulu. 2. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah ini pada penggunaan model pembelajaran inquiry learning dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi pada kelas 11 IPS di Madrasah Aliyah Hizbul Wathon Keritang Hulu. 3. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana penggunaan model inquiry learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, apakah model inquiry learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Aliyah Hizbul Wathon Keritang Hulu. 4. Tujuan dan manfaat penelitian.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan model inquiry learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi. Kemudian, untuk mengetahui apakah model inquiry learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Aliyah Hizbul Wathan Karitang Hulu. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu satu bagi guru sebagai bahan informasi untuk melihat bagaimana model pembelajaran inquiry learning ini dalam memengaruhi hasil belajar siswa di sekolah. Bagi siswa, dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana model pembelajaran inquiry learning sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam melihat tingkat model pembelajaran inquiry learning terhadap hasil belajar siswa dan memberikan informasi pada pihak sekolah agar dapat memberikan wacana yang bersifat positif. Yang terakhir, bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam membuat karya tulis ilmiah. Kita masuki bab 2, yaitu kajian teori. Adapun hal yang akan dipaparkan pada bab 2, yang pertama kerangka teoritis, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga konsep operasional, yang keempat asumsi dan hipotesis. Kerangka teoritis. 1. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses pembelajaran berlangsung, yang dapat memberikan perubahan perilaku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terdapat dua faktor yang memengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu faktor intern, adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor ini meliputi faktor jasmani, faktor psikologis. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor ini meliputi faktor keluarga, kemudian faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang kedua, model pembelajaran berbasis inquiry learning. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsinya sebagai pedoman bagi para perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry dirancang untuk melibatkan peserta didik dalam berpikir sebab akibat dan dapat mengajukan pertanyaan sehingga lebih komunikatif. Hal ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mendapatkan pemahaman konsep yang lebih baik. Adapun prinsip model pembelajaran inquiry learning, 1. Berorientasi pada pengembangan intelektual. Prinsip kedua yaitu prinsip interaksi, yang ketiga prinsip bertanya, yang keempat prinsip belajar, yang kelima prinsip keterbukaan. Selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, langkah orientasi, yang kedua langkah merumuskan masalah, yang ketiga langkah pengajuan hipotesis, yang keempat langkah mengumpulkan data, yang kelima langkah pengujian hipotesis, dan yang terakhir langkah merumuskan kesimpulan. Lanjut kepada bagian kerangka teoritis. Yang ketiga yaitu mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini karakteristik mata pelajaran ekonomi yaitu 1. Ilmu ekonomi berangkat dari fakta atau gejala ekonomi yang nyata. Yang kedua, ilmu ekonomi yang mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan fakta secara rasional. 3. Umumnya, analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah metode pemecahan masalah. Yang keempat, inti dari ilmu ekonomi adalah memilih alternatif yang baik. Yang kelima, lahirnya ilmu ekonomi karena adanya kelangkaan sumber pemuasan kebutuhan manusia. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran ekonomi ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi masalah ekonomi. Yang kedua, memilih masalah untuk kajian kelas.
Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang dikaji. Selanjutnya, masuk kepada bagian penelitian relevan. Di sini, penelitian yang relevan dari penulis yaitu memilih 2 penelitian yang terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Inayah, dan yang kedua, penelitian yang relevan sebelumnya dilakukan oleh Anselmus Mema di tahun 2010. Lanjut ke bagian konsep operasional. Pertama, konsep operasional pada model pembelajaran inquiry learning. Pengoperasionalan model pembelajaran inquiry learning dilakukan menyusun indikator operasional yang merujuk pada langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning tersebut. Adapun penerapan dari strategi mengajar dalam model pembelajaran inquiry learning yaitu tahap 1 yaitu tahap orientasi, di mana di sini guru memotivasi dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Selanjutnya, guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang ketiga, guru menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk memecahkan tujuan. Yang terakhir, guru menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar dalam rangka memberi motivasi siswa. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Di sini, guru merumuskan masalah dari materi pelajaran dan mendorong siswa untuk menemukan jawaban yang tepat. Langkah ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Di sini, guru mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Lanjut pada tahap yang keempat, yaitu mengumpulkan data. Di sini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa LKS yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Langkah keempat, yaitu menguji hipotesis. Di sini, guru menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Tahap terakhir yaitu merumuskan kesimpulan, di mana guru merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Konsep operasional yang kedua yaitu indikator hasil belajar siswa, ekonomi sebagai variabel terikat. Di sini, hasil belajar siswa dilihat dari seluruh aspek kemampuan kognitif, afektif, motorik, dan sikap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan pada suatu topik yang diberikan oleh guru sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Lanjut pada bagian asumsi dasar dan hipotesis. Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model ini dapat memengaruhi peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Sedangkan hipotesis pada penelitian ini, hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran inquiry learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Hizbul Waton Keritang Hulu. H0-nya di sini tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran inquiry learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di MA Hizbul Waton Keritang Hulu. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada bab 3, metode penelitian. Di sini jenis penelitian pada penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau dampak dari suatu perlakuan atau treatment tertentu terhadap perubahan suatu kondisi atau keadaan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan mengawasi secara ketat atau bahkan memisahkan variabel lain yang diperkirakan dapat mengganggu jalannya penelitian eksperimen yang dilakukan. Lanjut ke subjek dan lokasi penelitian. Di sini lokasi penelitian dilakukan di MA Hizbul Waton
Keritang Hulu, sedangkan waktunya yaitu dilakukan pada semester ganjil pada bulan Februari sampai Maret tahun ajaran 2021. Untuk populasinya, populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 MA Hizbul Waton, dan sampelnya yaitu siswa kelas 11 IPS 1 sebagai kelas kontrol dan kelas 11 IPS 2 sebagai kelas eksperimen. Lanjut kepada teknik pengumpulan data. Sini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang pertama yaitu observasi. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran langsung. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Teknik yang kedua yaitu dokumentasi. Di sini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis dari sekolah berupa jumlah peserta didik, nilai peserta didik, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Yang ketiga yaitu tes. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik memahami pelajaran yang diajarkan sebelum, tindakan, dan setelah tindakan yang diberikan peserta didik kembali dites pada akhir siklus untuk mengetahui kemampuan pemahaman peserta didik. Lanjut kepada teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan 4 analisis. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Tujuan dari uji homogenitas ini adalah untuk mengetahui keseimbangan nilai pretest dan post-test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang ketiga yaitu uji perbedaan dua rata-rata. Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk menguji adanya perbedaan hasil belajar ekonomi antar kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah diadakan penelitian. Yang terakhir yaitu analisis tes hasil belajar yang digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik dan ketuntasan klasial. Maka pada analisis tes hasil belajar ini juga digunakan instrumen hasil belajar. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.